Perang Teluk 1. Irak dan Iran pernah terlibat dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Teluk 1 tanggal 22 September 1980 sampai 20 Agustus 1988. Kata teluk merujuk pada Teluk Persia yang merupakan perpanjangan Teluk Oman di antara Jazirah Arab dan Iran. Dengan demikian, wilayah Teluk Persia tidak hanya wilayah yang ditempati Irak dan Iran saja, lain juga wilayah yang ditempati oleh Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Jadi, atas dasar itulah maka setiap konflik yang melibatkan negara-negara di sekitar Teluk Persia dikenal dengan nama Perang Teluk. Tokoh-tokoh penting. 1. Saddam Hussein. Tokoh penting Perang Teluk 1 yang berasal dari Irak adalah Saddam Hussein yang menjabat sebagai Presiden Irak sejak 16 Juli 1979. Selama pemimpin Irak, Saddam Hussein dikenal dengan pemimpin otoriter yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk melenggangkan kekuasaannya. 2. Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini memiliki nama asli Ruhollah Musavi. Ayatullah Khomeini adalah ulama Iran dengan gelar Ayatullah yang berarti bukti dari Allah sebagai gelar tertinggi, bukti dari Allah sebagai gelar tertinggi terhadap ulama Syiah. Ayatullah Khomeini juga berperan penting dalam revolusi Iran pada tahun 1978-79 dan dinobatkan sebagai pemimpin agung Republik Islam Iran. Latar belakang permasalahan batas negara pada tahun 1979 disepakati Perjanjian Algiers atau Perjanjian Aljazair yang mengatur perbatasan negara antara Irak dan Iran yang berada di Sungai Shat al-Arab atau Arfan Rud. Dalam perkembangan Irak kurang puas dengan pengaturan perbatasan tersebut. Karena itulah pada tanggal 22 September 1980, Irak membatalkan Perjanjian Algiers dan memulai serangan ke Iran. Perbedaan aliran kepercayaan agama Islam rakyat Irak yang beraliran Islam Sunni dan rakyat Iran yang beraliran Islam Syiah. Perbedaan aliran kepercayaan tersebut meruncing ketika terjadi revolusi Islam di Iran pada tahun 1978 sampai 1979 yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini yang akhirnya memunculkan kekhawatiran pemimpin Irak Saddam Hussein. Fase awal. Target operasi militer Irak. 1. Menguasai wilayah-wilayah strategis dan kaya minyak di Iran. 2. Mencegah tersebarnya revolusi Islam Iran ke wilayah Irak. Operasi militer Irak. Menghancurkan pangkalan militer Iran. Merebut simpati masyarakat Arab Sunni Iran. 23 September 1980. 1.6 Divisi Angkatan Darat Irak dikirim ke Iran. 2.4 Divisi ditugaskan menguasai Khuzestan dan Shat Arab. 3.1 Divisi ditugaskan menguasai Fars Jarin. 4.1 Divisi ditugaskan menguasai Mahrin. 10 November 1980, Irak menguasai Khwarazm, salah satu wilayah penting di Iran. Fase titik balik. Rakyat Iran bersatu melawan invasi Irak. Maret 1982, Iran melancarkan operasi kemenangan tak dapat disangkal, Operasional Undeniable Victory. Maret 1982, Iran berhasil merebut kembali wilayah Khorramshahr. Juni 1982, Iran mendapatkan kembali seluruh wilayahnya. Juli 1982, Iran menyerang di dekat Barsa, Iran. Operation Ramadan. Fase akhir. Tahun 1986, Irak melancarkan operasi militer Al-Anfal Campaign. Operasi ini dipimpin oleh Al-Hussein Al-Majid yang bertujuan melawan gerakan separatisme suku Kurdil yang melawan pemerintahan Saddam Hussein. Militer Irak menggunakan bahan kimia berbahaya atau gas sarin yang menewaskan 50.000 hingga 182.000 rakyat sipil meninggal dunia. Perang Teluk 1 berpengaruh terhadap stok dan harga minyak
mentah di dunia yang membuat masyarakat internasional mendesak Irak dan Iran mengakhiri peperangan. Perang Teluk II. Perang Teluk II adalah peperangan yang terjadi di wilayah Teluk Persia dari tanggal 2 Agustus 1990 sampai 28 Februari 1991. Meskipun Perang Teluk II disebabkan oleh konflik antara Irak dan Kuwait, tapi ternyata dalam peperangan Teluk II banyak negara di dunia yang terlibat dalam peperangan tersebut. Di antaranya yaitu Irak, Kuwait, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Mesir. Tokoh penting dalam Perang Teluk II yaitu 1. Saddam Hussein sebagai Presiden Irak, 2. Jabir al-Ahmad al-Sabah sebagai pemimpin tertinggi Kuwait, 3. Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir, 4. Raja Fahad selaku Raja Arab Saudi, 5. George Herbert Walker Bush sebagai Presiden Amerika Serikat, 6. Jenderal Norman S. sebagai Komandan Pasukan Koalisi Amerika Serikat. Penyebab atau latar belakang Perang Teluk II yaitu bermula dari konflik antara Irak dan Kuwait. Hal tersebut bermula dari kondisi Irak yang harus menanggung kerugian akibat Perang Teluk I sebesar 452,6 miliar USD. Dan Perang Irak merupakan menyerang Kuwait sebagai solusi untuk mengatasi krisis ekonomi. Adapun berbagai alasan untuk menyerang Kuwait yaitu 1. Irak menuduh Kuwait mengambil minyak mentah dari ladang minyak Ar-Rumailah yang berada di perbatasan antara Irak dan Kuwait. 2. Irak menolak membayar hutang luar negeri ke Kuwait sebesar 14 miliar USD. 3. Irak menuduh Kuwait berkonspirasi menurunkan harga minyak dunia sehingga perekonomian Irak merasa merugi. Dimulainya Perang Teluk II. Tahun 1990, Irak menempatkan pasukan militer di wilayah perbatasan dengan Kuwait. Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir mencoba memediasi konflik Irak dengan Kuwait, namun mediasi mengalami kegagalan. Tanggal 2 Agustus 1990, Irak menyerang dan berhasil menguasai Kuwait. Saddam Hussein menjadikan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak dan mengangkat Ali Hussein al-Masjid sebagai gubernur Kuwait. Tekanan dunia internasional terhadap Irak. 2 Agustus 1990, Irak menyerang dan berhasil menguasai Kuwait. Menanggapi hal tersebut, PBB mengeluarkan resolusi 660 PBB yang berisi kecaman dan tuntutan terhadap Irak untuk menarik diri sendiri. 9 Agustus 1990, PBB menyatakan tidak berlakunya aneksasi Irak atas Kuwait dan meluncurkan pasukan gabungan melawan Irak. Pasukan gabungan dipimpin Amerika Serikat dan didukung oleh Inggris, Prancis, Mesir, dan Arab Saudi. Operasi Badai Gurun. 17 Januari 1991, pasukan gabungan PBB melancarkan Operation Desert Storm atau Operasi Badai Gurun untuk mengusir Irak dari Kuwait. Operasi ini berupa serangan udara dengan tujuan menghancurkan industrial vital Irak serta fasilitas ekonomi dan militer yang menghubungkan Irak dengan Kuwait. 29 Januari 1991, tank-tank Irak berhasil memasuki kota Khafji di Arab Saudi dan menguasai kota tersebut selama 2 hari. 29 November 1990, PBB mengeluarkan resolusi yang lebih kuat, yaitu resolusi 678 PBB kepada Irak yang berisi 1. Batasan waktu bagi Irak untuk menarik diri dari Kuwait, yaitu tanggal 15 Januari 1991. 2. Perintah bagi pasukan gabungan agar menggunakan semua cara yang diperlukan untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait setelah melewati batas waktu. Operasi Pedang Gurun. 24 Februari 1991, pasukan gabungan PBB melancarkan Operation Desert Saber atau Operasi Pedang Gurun untuk mengusir Irak dari Kuwait.
Operasi ini berupa serangan darat untuk menghancurkan basis pertahanan militer Irak. Dengan serangan darat yang gencar, akhirnya Irak menyatakan menyerah. 28 Februari 1991, Presiden George Herbert Walker Bush menyatakan gencatan senjata untuk mengakhiri Perang Teluk II. Kemudian, Irak setuju untuk meninggalkan Kuwait. Namun, sebelum tentara Irak meninggalkan Kuwait, Saddam Hussein memerintahkan operasi Bumi Hangus. Lebih dari 700 kilang minyak Kuwait dibakar tentara Irak. Perang Teluk III. Perang Teluk III adalah perang antara pasukan Irak dengan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terjadi pada 19 Maret 2003 sampai 15 Desember 2011. Tokoh penting Perang Teluk III. 1. Saddam Hussein sebagai Presiden Irak sejak 16 Juli 1979. 2. George Walker Bush sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-43. Penyebab atau latar belakang. Yang pertama, tanggal 3 April 1991, PBB mengeluarkan resolusi 687 DKPBB yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi Irak selaku pihak yang kalah dalam Perang Teluk II. Ketentuan tersebut diantaranya adalah 1. Batasan negara Irak dan Kuwait. 2. Tanggung jawab Irak membayar kerugian perang. 3. Keharusan Irak memusnahkan senjata pemusnah massal yang mereka miliki. Resolusi 1441 DKPBB sebagai legitimasi invasi ke Irak. Tim inspeksi DKPBB tidak bisa bertugas secara optimal di Irak. Oleh karena itu, muncul berita simpang siur tentang kepemimpinan senjata pemusnah massal oleh Irak. Maka pada tanggal 8 November 2002, PBB mengeluarkan resolusi 1441 DKPBB yang berisi tentang ketentuan kewajiban pelucutan senjata bagi Irak sesuai dengan resolusi 687. Namun, Amerika Serikat menganggap Irak menghindari inspeksi PBB dan Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal. Pada tanggal 17 Maret 2003, Presiden Bush, Presiden Amerika Serikat, mengultimatum Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak dalam 2 hari. Namun Irak menolak ultimatum Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Maret 2003, Presiden Bush mengumumkan operasi militer di Irak yang menjadi awal Perang Teluk III. Pengiriman pasukan koalisi Amerika ke Irak. Tanggal 19 Maret 2003, Amerika mengumumkan operasi militer di Irak dengan sandi Operation Iraqi Freedom atau Operasi Pembebasan Irak yang menjadi dimulainya Perang Teluk III. Jatuhnya rezim Saddam Hussein, pasukan koalisi berjumlah 177.194 tentara dengan 130.000 tentara Amerika Serikat, 45.000 tentara Inggris, dan 2.000 tentara Australia. Dengan jumlah tentara yang banyak, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2003 dimulai serangan terhadap Irak dan berhasil menekan pasukan Irak. Tanggal 9 April 2003, Baghdad atau ibu kota negara Irak dikuasai pasukan koalisi Amerika Serikat, yang berarti pemerintahan Irak juga berhasil dikuasai pasukan koalisi Amerika Serikat. Tanggal 1 Mei 2003, Presiden George Walker Bush mengumumkan berakhirnya operasi pembebasan Irak. Berakhirnya Perang Teluk III. Amerika menunjuk Paul Bremer menjadi ketua otoritas koalisi sementara. Namun, ditentang rakyat Irak. Rakyat Irak yang anti-Amerika membentuk gerakan perlawanan bersenjata, dan perang berlanjut antara rakyat Iran melawan pasukan koalisi Amerika. Karena itulah pada tanggal 15 Desember 2011,
Amerika menyatakan berakhirnya operasi militer di Irak sekaligus mengakhiri Perang Teluk Tiga.